Selamat datang lagi di channel kami, Gila Hobi TV. Ini kita sekarang berada di kediamannya Om Rivi. Jadi Om Rivi ini adalah kalau tahun-tahun sekarang ya itu bisa dibilang beliau ini adalah DJ yang sudah Malang melintang dan kawaan lah istilahnya di Solo, terutama ya di Solo, karena kan kita ini keliling-kelilingnya masih di Solo. Nah, Om Rivi ini punya hobi yang menarik untuk kita ulas nantinya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, kita tanya-tanya. Ini sebenarnya hobinya tentang musik, tapi kan musik ini kan banyak ya, banyak cabangnya, banyak turunannya. Salah satunya dari Om Rivi kita nanti akan belajar tentang DJ. Sebelumnya bro, kita subscribe dulu, like dan share sebanyak-banyaknya. Oke. Gini Om Rivi, Om Rivi ini pertama kali kok bisa tertarik ke dunia DJ. Kalau saya lihat kan umur kita ini kan seumuran. Lah, pada waktu itu, ya mungkin sekitar tahun 90-an ya Om. Nah, 90-an itu kan belum musim, maksudnya belum musim hingar-bingar musik elektronik, itu kan belum. Di Indonesia terutama ya, kalau di luar kan sudah. Itu kok bisa Anda itu kok terus senang dan mendalami, karena kan waktu itu kalau orang hobi musik biasanya kan lesnya ya les gitar, les drum, les piano itu yang lebih mainstream. Lah ini DJ gitu loh, kok bisa DJ, les DJ itu gimana ceritanya Om? Ya biar nggak mainstream aja. Nggak. Mas, dulu itu waktu dibilang masih kecil ya, SD itu udah sering dengerin lagu-lagu gitu dari kakak, itu dengerin radio, jadi otomatis kerekam dan beli kaset dulu ya, kaset buat tape gitu, kaset kita. Asik aja dengerin lagu gitu. Terus sejak SMP saya ke hip hop. Tapi kok mulainya itu SMP itu, tapi kok saya lebih tertarik di DJ-nya gitu. Jadi saya memutuskan untuk mencoba untuk belajar DJ. Nah, ini Om, kenapa nggak belajar nge-rap aja? Kok milih DJ? Lebih tertariknya di DJ-nya, soalnya unik gitu ya, menyambungkan dua lagu, meramu lagu gitu, seneng banget gitu. Nah, gini Om, DJ itu kan di profesi untuk saat ini itu kan sebenarnya kan banyak ya. Jadi lagu-lagu yang dulunya kita sering dengar itu kan waktu-waktu tahun-tahun 90-an ya Om. Itu kan zaman-zaman kakak-kakak kita atau bapak kita ya mungkin kan. Itu kan seperti contohnya kayak apa itu Om? SOBs gitu ya. Oh, SOBs. Oh iya. Tahun 92. Vanili atau Aha, Noel itu, Saturday Morning, Tiny Thomas gitu. Michael Jackson. Gitu. Jadi ini kan era sekarang itu kan kalau kita kenal di dunia musik di Indonesia itu kan kalau namanya EDM Om, Electronic Dance Music, itu sekarang itu kok sepertinya kok jadi genre. Lah itu gimana itu Om? Padahal kan
dari electronic dance music itu kan sebenarnya sudah dari dulu. Iya, sebenarnya electronic dance music itu bukan genre, Mas. Jadi Global Oh, bukan genre itu, itu ya? itu apa Umum. ya, jenis umumnya untuk yang kita mainkan di klub-klub gede gitu ya. Jadi itu masih ada subgenre lagi. Jadi ada house, ada progresif, ada trance, itu udah termasuk techno, itu udah termasuk electronic dance music sendiri. Nah, yang sebenarnya yang lagi musim-musim ini untuk anak-anak muda sekarang kan EDM itu mencangkup trap, twerk, elektro, big room gitu. Ya, itu masuk itu. Terus yang apa? Kok EDM itu apa saja gitu loh? Anunya itu kok bisa dimasukkan ke EDM? Nah, itu Semua yang berkaitan dengan pembuatan lagunya itu menggunakan elektronik. Elektronik. Ya, jadi synthesizer gitu, sampling lah. Ya gitu. Gini Om, waktu itu mungkin waktu Om Rivi itu memulai belajar DJ itu apakah terbayang nantinya akan menggeluti dan jadi profesi waktu Ya, belajar? enggak sih. Enggak ya, berarti kan belajar Hobi ya. belajar dari hobi kan. Tertarik Iya, dulu. Hobi musik. Tertarik ditekuni gitu ya. Nah ini teman-teman, jadi dari hobi Kalau ditekuni itu ya. banyak yang menekuni hobi benar-benar dan bisa menghasilkan uang untuk saat-saat masa depan. Jadi kalian yang punya hobi jangan malu-malu atau jangan wah begini-begini itu enggak, jangan dengarkan. Jadi tetap aja fokus ke hobi kalian sendiri-sendiri dan kembangkan skill kalian sendiri-sendiri. Contohnya seperti Om Rivi ini. dari hobi bisa menjadi profesi. Profesi. Ya. Nah ini sekarang kan profesi DJ Om, itu kan menjanjikan Om. Maksudnya ya hype lah, istilahnya anak muda sekarang kan hype ya. Nah banyak orang sekarang itu juga pengen jadi DJ. Iya. Nah itu kalau Om Rivi menanggapi anak muda yang sekarang pengen jadi DJ itu gimana Om? Ya bagus juga sih, cuman kita harus tahu dulu motivasi untuk belajar DJ itu apa sih gitu loh. Jadi nggak sekedar cuma pengen tampil di IG terus foto-foto aja, posting-posting, janganlah. Jadi kita harus menekuni benar-benar, kita harus tahu lagu dulu, kita harus ngulik lagu, genrenya apa aja, itu dipelajari secara mendetail tuh. Sejarahnya termasuk sejarah juga ya Om? Sejarahnya juga. Jadi dari genre lah istilahnya, dari genre itu mulainya dari mana, dari akarnya istilahnya kan. Waktu tahun-tahun 80-an itu mulai ada dance floor dan lain sebagainya kan. Itu harus dipelajari dulu Iya, berarti. sama alat-alatnya juga perkembangannya dari tahun 80 sampai sini itu gimana. Oh ya Om, waktu Om Rivi itu mulai belajar, itu apakah alat-alatnya sudah secanggih ini sebenarnya? Ini alatnya namanya apa ini Om? Ini si DJ. Si DJ. Si DJ kita pakainya merek P ya. Merek P di di googling sendiri. Alat Itu DJ yang yang mereknya P. Apa? paling mudah operasionalnya sih sebenarnya. Oh gitu. Ada mixer juga. Kita kan butuhnya untuk satu perform itu minimal 2 si DJ sama 1 mixer ya. Satu, itu minimal ya Om, berarti 2 si DJ, 1 mixer. Si DJ yang mana Om? Si DJ yang kanan kiri ini untuk playernya gitu, yang tengah ini untuk mengeluarkan suara ini. Itu untuk pemula ya? Maksudnya kalau untuk Iya. pemula yang mau belajar DJ itu seperti itu dulu? Ya, si DJ bisa diganti sama turntable juga, pakai piringan hitam. Nah, piringan hitam Om. Itu tadi saya mau nanya itu. Waktu Om Rivi itu kan belum ditemukan Pak Om, alat-alat seperti ini kan belum ada ya. Waktu itu kan masih pakai piringan hitam, jadi Manual, tadi saya nah ini seperti ini teman-teman. Nah ini time code ini. oh ini tampok. ini contohnya piringan hitam. Ini saya juga baru pertama kali megang. Dulu kayak gini. Nah ini Cypress Hill. Berarti dulu masih gini. Iya, Ya. benar-benar analog. Cypress. Suara yang dikeluarkan lebih Lebih bagus. oke. Lebih murni lah istilahnya ya. Karena apa itu? Kok bisa begitu? Ya itu analog dia
nggak ada dikompres segala. Oh iya, kalau digital sekarang kan modelnya Iya, kompres-kompresan itu ya. Jadi untuk teman-teman ketahui, jadi Original. satu CD sebesar ini itu Harganya cuman berapa ini, Om? ini cuman ada Ada 2 berapa? lagu ya. Iya, paling 2 lagu aja. Ini Oh, isinya cuma 2 Udah. lagu. 250, 300. Apalagi yang khusus untuk juggling itu, yang khusus untuk scratch itu sampai Scratch. 500. Ya ini Itu. ini cuma satu. Ya masuk elit itu Om, ya. Ya kalau kita ngomong masalah harga itu kan tergantung relatif. Relatif. Kadang kita kalau sudah seneng barang itu harga jutaan pun masih kita beli. Tapi kalau untuk DJ ini ya masih relatif. Jadi sekarang udah dipermudah pakai flash disk. Pakai aja flash disk. beberapa lagu. Nah, Flash disk, Oh, CD juga. CD, ya. Cuman itu hanya sebagai sarana penyimpanan lagu, hanya sebagai itu. ya. Jadi secara teknik ya sama aja. Ada yang bilang kan cuma colokan flash disk saja, Ya. bisa jadi DJ. Enggak kayak gitu. Lah itu Om, itu gimana itu Om? Kok bisa ada statement yang kayak gitu kan? Kadang saya juga mikir, yang namanya DJ itu kan, jadi dia itu kan istilahnya kan hadapannya dengan audiens ya teman-teman. Audiens itu kan crowd lah. Itu kan kita bisa mengatur. Jadi iramanya itu, lah itu mungkin bisa dijelaskan Om. Itu gimana toh? Kok apa ya istilahnya trik-triknya lah untuk Iya. mengatur crowd itu. Untuk yang beranggapan seperti itu ya mungkin ya karena belum Tahu aja. ya. Wajar lah. Wajar. Jadi kalau di situ ya kita harus tahu kondisinya, kondisi crowd itu, kita harus main flow juga. Jadi jangan memaksakan. Kalau udah Audiennya udah oh, ini ya. kalau masih tenang-tenang kita udah Gimana geber ya? lagu Di up, yang ya. pulang. Kita kena marah sama bos. Sama manajemennya ya. Ya. Dinaikkan Iya, sedikit-sedikit ya, Om, ya. dikit-dikit sabar gitu. Ya berarti ada Kita harus lihat kondisi juga kan Iya. orangnya. Berarti harus interaksi sama audiens juga ya. Kita harus lihat ya, harus lihat lah, harus kita harus tahu lah. dan juga itu Om, apa namanya? Kadang kan kita juga lihat-lihat siapa yang datang. Crowd itu berisi anak muda atau Lanjut usia. ABG atau lanjut usia ya tuh. Masa ya ini gambaran aja kan, pernah dulu datang gitu kan ada orang tua gitu, tapi musiknya kan kayak yang musik-musik sekarang lah, kayak DJ sekarang. Mereka nggak masuk gitu kan. Akhirnya kan mereka cepat pulangnya. Iya. Nah, Itu kadang juga ada yang salah tempat juga. salah tempat. Salah Jadi, masuk. Oh, ya. Tapi kalau untuk yang lagu-lagu seperti 80s gitu ya kita sebut sekarang classic disco itu udah Ya. ada tempatnya sendiri sih, ada komunitas, kita mainnya di komunitas udah. Iya. Tapi jadi gini- event, tapi membuat Event khusus komunitas untuk khusus. classic disco, lagu-lagu top 40 di tahun iya. 80-an. 80 90. 90 ya. Itu zaman-zamannya kayak tadi ya, Om. Michael Jackson, ABBA, IBBA. Itu ngejanya IBBA ternyata teman-teman. Jadi bukan ABBA. Tulisannya apa itu? ABBA, ABBA. Kalau saya kan bacanya ABBA gitu. Bee ABBA, Gees, Bee Gees ya, terus ya musik-musik. Madonna. Nah, Madonna itu termasuk juga waktu zaman dulu masuknya ke classic disco ya, Om. Sekarang kita nyebutnya classic disco. Kalau dulu kita nyebutnya top 40, lagu Oh, pop. top 40. Nah, lagu pop Oh, lah, iya. lagu pop gitu. Nah, itu. Jadi untuk jadi DJ itu tidak sesederhana yang kita kira, teman-teman. Kita harus tahu sejarahnya dulu. Kita harus tahu genre. Itu belum lagi kalau kita sudah masuk, kita perform, tampil ya. Untuk kreativitas itu ya. Satu kreativitas, yang kedua sensitivitas. Sensitivitas itu juga lihat kan crowd-nya itu siapa. Anak muda semua, ya oke lah kita mainkan yang musik-musik Mudah. muda. Sekarang. Iya. Kalau ya Nyun Sewu itu ya ABG, anak baru gede yang agak tua-tua gitu ya. Top 40. Angkatan babi gue. Ya, kata babi gue. Mainnya top 40. Top 40 tapi pada zaman dulu. Ada zaman masih muda. Gitu. Jadi tidak jadi DJ itu banyak yang harus dipelajari. Terus gini Om, DJ sekarang ini kan waktu-waktu dulu ya, waktu-waktu dulu itu kan identik dengan ya seperti itulah dunia Dunia malam. seperti itu, dan kondisinya kan sampai sekarang
dari zaman mungkin tahun 90-an ya Om. Yang mungkin kakak-kakak kita atau bapak-bapak kita yang dulu nakal-nakal itu. Itu masih main garam kayak gitu kan. Itu kalau sekarang itu kan sudah beda Om. Karena kan hukum di Indonesia kan juga teman-teman tahu sendiri untuk masalah narkoba dan lainnya kan semakin diperketat. Jadi jangan boleh kita main kita senang musik dan kita masuk ke klub, tapi jangan sekali-sekali pakai narkoba. Tapi kalau alkohol itu silahkan, itu pilihan ya, karena di negara kita kan juga diberikan cukai. Nah itu crowd-nya kan pasti beda toh Om. Beda. Nah itu gimana Om? Menurut Om Rify yang sudah mengalami 2 generasi nih, ya generasi garam dan generasi air mineral. Generasi micin. Gimana tuh? Ya kalau kita ngulasnya DJ itu kan nggak mungkin kita lepas dari itu, nggak mungkin. Kita pasti kan nyinggungnya ke situ juga kan. Tapi emang sebenarnya sih di semua sektor ya, jadi cuma kalau yang ke sore kan mungkin di malam aja gitu kan. Karena kan identiknya kalau itu kan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Enggak, sebenarnya kalau di tempat gitu itu cuma buat menikmati musik aja sih kalau menurut saya gitu. Jadi kalau ya beda, yang sekarang ya pokoknya fun ya, bisa nyanyi bareng gitu lagunya gitu. Seneng lagunya. Nah itu ininya Om. Mulai dari tahun 90-an kalau kita kenal lagu, kita kan pasti akan cari kaset zaman dulu kan. Kalau sekarang kan dengan adanya teknologi internet dan lain sebagainya, kita bisa ngulik. Maksudnya ngulik itu gini, kita seneng lagu yang mungkin kita nggak tahu, tapi kok loh ini lagunya kok bagus. Akhirnya kan sebenarnya kan lebih anak muda sekarang itu kan lebih melek tentang genre-genre musik. Nah itu, dan sebenarnya kalau kita senang musik itu kan nggak perlu hal-hal yang seperti itu untuk menunjang istilahnya kesenangan kita untuk bermusik, menikmati musik. Itu kan sudah 2 hal yang berbeda. Nah itu gimana Om? Apakah kondisinya sekarang itu anak-anak muda yang sudah pinter dengan dengan berbagai genre, dengan berbagai musik itu, apakah itu menunjang juga untuk mempelajari DJ? Tetap menunjang juga ya? Ada juga, karena suka dia suka lagunya kan, misalnya suka lagunya Marshmello gitu ya. Seneng banget dia, jadi belajar ini ya bisa pakai lagunya dia, pakai lagunya Marshmello, jadi bisa cepet nangkep gitu. Karena dia suka. Karena dia suka dulu. Terus gini Om, tadi kan setelah anak muda yang sekarang itu dengan perkembangan teknologi yang sekarang sudah semakin mudah dan lain sebagainya, untuk kansnya menjadi DJ itu apakah prospeknya masih bagus Om? Untuk prospek profesi sebagai DJ? Ya asalkan ditekuni aja, semuanya bisa. Nggak ada yang nggak mungkin sih. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Karena kan dari DJ itu ada spesialisasinya sendiri-sendiri juga ya Om. Bahkan DJ Indonesia udah go internasional. Ya. Oke Om Rify. Ya. Ini sudah selama ini sudah perform kemana aja ini Om Rify? Waduh, perform. Sebab banyak yang Jawa Bali. Jawa Bali ya. Terus untuk di perform itu pengalaman terburuk apa yang pernah dialami selama menjadi DJ? Banyak banget. Yang paling membekas itu. Jadi sound itu dari soundman tiba-tiba dikecilin dan crowd-nya itu taunya DJ yang ngecilin. Daripada marah-marah gitu. Aduh. Disabotase itu berarti ya? Ada komplain sih dulu. Ada komplain. Dari warga gitu. Dari warganya jadi. Yang odor dulu. Yang odor. Jadi ya crowd nggak mau tahu kan, yang penting siapa yang di atas. Itu yang paling membekas itu ya. Itu DJ yang pegang kendali kan? Iya. Itu di kota mana itu Om? Di Solo. Tapi venue-nya ada lah. Ini Om Rify itu punya buka sekolah DJ. Nah itu nanti bisa mendaftarkan, nanti bisa di sini ada kontak linknya untuk Om Rify.
Terus untuk mengenai tipsnya itu apa Ya, untuk menjadi seorang DJ? Jadi DJ bener-bener DJ disc jockey gitu ya, harus yang pertama seneng lagu dulu lah. Seneng Lagu. lagunya. Nah itu ntar waktu kita proses belajar ya sabar, nikmati aja prosesnya. Itu lama gitu. ya, berapa tahun itu? Sebenarnya lama, kalau tergantung anaknya juga sih. Ada yang bisa cepet nangkap, ada yang lama gitu. Jadi macam-macam tergantung Daya tangkapnya. siswanya. Itu selama ini sudah punya berapa siswa, anak didik? Dari pertama buka sekolah itu. Banyak mas. Banyak ya? Sampai lupa saya. Udah nyebar lah mereka. Yang penting udah bisa ngasih bekal ilmu lah. Nah, ini teman-teman. Mereka. Ini sudah berpengalaman, jadi nanti kalau mau pengen bersekolah, pengen sekolah DJ, mendalami dunia DJ, itu nanti bisa sama Om Rivi. Itu nanti kita share kontaknya dan medsosnya Om Rivi di sini, bisa menghubungi Om Rivi. Ya itu saya pengen juga itu nanti suatu saat bisa kursus ke tempatnya Om Rivi, karena saya juga senang juga untuk musik-musik yang sekarang ini sering dimainkan sama Om Rivi kan, klasik disco. Itu sesuai umur saya. Nanti bisa kita mainkan sedikit ya, Om. Iya, boleh. Di akhir-akhir ini bisa dikenal. Soalnya kalau untuk selera itu kan itu berpengaruh juga ke umur ya teman-teman. Kalau umurnya ya masih umur 20 itu mungkin masih seneng kayak Marshmello. Kalau zaman saya dulu waktu saya seneng-senengnya itu kayak Tiesto, kayak apa trance kayak gitu kan. Wih. Mungkin belum Garis keras. nah, itu, itu belum sekarang udah nggak booming lagi kan. Nah, sekarang yang EDM lah, yang lama lagi kan itu klasik disco. Jadi nanti bapak-bapak dan ibu-ibu yang nonton dimanapun Anda berada, mungkin nanti kalau pengen lagu-lagu nostalgia tapi yang macam musik-musik macam ABBA, musik-musik macam apa ABBA ding, ABBA terus apa kayak Michael Jackson, terus bahkan Indonesia juga banyak ya, Ada. seperti Faris RM, Barcelona itu ya. Sakura itu. Sakura itu kan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu kalau sekarang ya. Itu Kalau lagunya ini, Om. Disco Jangan- darurat, disco darurat. jangan itu bapak-bapak dan ibu-ibu kalau pengen ngundang Om Rivi itu bisa juga, nanti kita sertakan kontak personnya ke Om Rivi, nanti siapa tahu kan, wah ini aku pengen bikin kumpul sama teman-temanku, kita ngundang DJ. Ya siapa tahu kan bapak-bapak dan ibu-ibu yang di Solo atau di Jakarta atau dimanapun bisa ngundang Om Rivi, spesialis klasik disco. Tapi semuanya bisa ya, Om ya? Iya Bisa karena Itu harus menguasai semua sih. nah sebenarnya. baru Dan, masuk ke subgenrenya ya. Nanti soulnya di mana nemu sendiri kok. Yang penting latihan terus buat Iya. teman-teman DJ yang lain. Apalagi yang masih beginner itu harus tetap latihan. Berarti harus latihan dan latihan terus ya. Saya aja sampai sekarang masih latihan. Masih latihan. Nah. Karena bisa berpenghasilan di situ gitu ya. gitu teman-teman. Jadi kita cukupkan sekian aja ini karena durasinya sudah agak lama ya. Untuk penutup, saya minta Om Rivi memberikan apa ya, kata-kata semangat, kata-kata motivasi untuk teman-teman yang baru belajar DJ atau mau belajar. Monggo Om Rivi. Yang penting harus tetap semangat, latihan, dan disiplin. Itu aja. Itu teman-teman, kita cukupkan video kita kali ini. Jangan lupa Subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. supaya nanti kita tetap berkarya terus, dan jangan lupa tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.